Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita akan bicara masalah ini apa? BST ya. Oh, BST. BST itu adalah pelatihan ya dari semuanya. Kalau di medis memang diawali dengan BST, semua dengan BST ya. Jadi BST itu nggak cuma medis saja, ada beberapa mata pelajaran, salah satunya adalah medis. Coba bagi yang kameranya masih tutup, tetap dinyalakan ya, karena ini sekarang pelaporannya dengan video. Ya, mohon maaf. Ya, jadi untuk BST ya paling penting Anda harus mengerti tentang satu satu hal, dua hal lah. Ya, hal yang pertama adalah bagaimana Anda melakukan pemeriksaan dengan tanda vital. Oke, sebentar. Saya tulis di sini dulu. Ya. eh ya, tanda vital. Apa itu tanda vital? Tanda vital itu adalah eh, tanda yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ya, yang pertama ada yang namanya tensi darah. Yang kedua ada yang namanya suhu. Yang ketiga ada yang namanya denyut nadi, ya, denyut nadi atau orang bilang denyut jantung, ya. Salah. Denyut nadi atau orang bilang denyut jantung. Ya, lalu yang keempat itu ada frekuensi napas atau hitungan napas per menitnya itu berapa, ya. Lalu yang kelima itu ada pemeriksaan pupil, ya. Yang kelima itu adalah pemeriksaan pupil. Lalu yang keenam itu adalah pemeriksaan kesadaran, ya. Dimulai dari tensi darah dulu. Perhatikan ya. Tensi darah itu contohnya itu kita bilang 120/80 ya. Dengan satuannya milimeter Hg ya. Milimeter Hg. Kita bilang angka 120 itu sama dengan atau kita sebut ya lazimnya kita sebut dengan angka sistolik ya. Sedangkan yang angka di bawahnya 80 itu angka diastolik namanya. Tapi bukan artinya 120 itu sistolik, kalau 110 apa gitu. Enggak ya, maksudnya angka yang atas. Ya 120 atau angka yang di atas ya. Angka yang di atas. Ya. Kalau diastolik itu angka yang di bawah. Ya. Yang mana atas itu harus lebih besar daripada bawah. Jadi nggak ada orang nulis 80/120, nggak ada. Ya 110/70, 100/60, 140/90 dan lain sebagainya. Ya, oke. Menurut beberapa catatan, ya, eh, untuk angka ini, ya, maksimal maksimal angka sistolik itu adalah 139 milimeter Hg, ya. Sedangkan maksimal angka diastolik itu adalah 99, maaf, 90,
adalah 99 mm Hg ya. Itu untuk angka diastolik. Nah, kalau sudah lewat ya, kalau sudah lewat, bila lewat salah satu atau keduanya, bila lebih ya, angkanya lebih ya, salah satu dan atau keduanya ya, itu kita namakan orang tersebut mengalami yang namanya hipertensi. Misal ya, berapa nih? 135/90. Itu apa? Normal apa hipertensi? Ini hitungannya normal. Terus 135/100. Ini hitungannya apa? Bawah udah naik nih. Berarti ini hitungannya adalah hipertensi. 140/90. Apa nih? Atas sudah naik. Bawahnya masih normal. Berarti hipertensi. Atau 145/105. Namanya atas bawah udah naik, hipertensi. Ya. Paham ya? Oke, sekarang suhu. Suhu itu normalnya ya, suhu. Kalau saya belajar itu ada macam-macam teorinya, tapi kalau ngikutin saya 36,5 sampai 37,5. Yang namanya demam itu di atas 38. Di atas atau sama dengan 38. Ya. Nah, lalu kalau 37,6 sampai 38 apa? 37,6 sampai 37,9. Ini keadaan ini biasanya disebut subfebris. Atau orang Jawa bilang lagi anget. Kalau ini namanya febris. Atau orang bilang demam atau panas. Ya, udah. Ya. Oke, denyut jantung. Denyut jantung itu normalnya biasanya 60 sampai 100. Satuannya kali per menit. Ya, kali per menit. Satuannya tuh. Rata-rata, average rata-rata itu sekitar 80 sampai 90. Ya, 90 kali per menit. Di mana dengan keadaan kalau di bawah 60 itu namanya bradikardi ya. Di bawah 60. Itu namanya bradikardi. Bradikardi ya. Pasangannya dia adalah kalau dia di atas 100,
namanya takikardi. Kaki. Ya, ingat aja itu, taki. Ya. Nah, di sini normalnya kalau namanya takikardi atau denyut jantung meningkat, itu biasanya selalu diikuti dengan suhu yang meningkat. Ya, kalau nggak salah 10, setiap naik 10, naiknya 0,5 kalau nggak salah. Tapi itu nggak penting, lantar kamu bisa tahu sendiri lah itu. Kalau biasa meriksa orang ya, demam, meriksa denyut nadinya pasti meningkat dia cepat gitu. Hanya ada satu keadaan di mana saya tulis ini ya, hanya satu keadaan ya, ada bukan hanya ada satu keadaan di mana ada yang namanya bradikardi relatif. Ya, ada yang namanya bradikardi relatif. Ya, itu biasanya suhu naik, tapi denyut nadinya turun. Pada orang apa nih? Pada orang dengan penyakit tipoid. Ya, apa tipoid? Tipes. Ya, orang yang tipes biasanya ada yang namanya bradikardi relatif. Oke. Napas biasanya 16, ada yang bilang 16 sampai 22. Astaga. Ya, satuannya nggak ada, kali per menit. Ada yang bilang juga 18 sampai 24. Terserah mau yang mana lah. Ya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ini pupil dengan tingkat sadaran nggak diajarkan ini di MC kalau nggak salah. Pupil nanti saya kasih tahu gambarannya. Oke, untuk pupil. Bentar ya. Ini yang namanya pupil tuh ini. Biasanya baru kecil. Ini kalau perbandingannya kayak gini, pupilnya agak lebar. Mana yang gambarnya agak besar ya, sebentar. Saya mau lihat dulu. Oke, ini aja lah. Ya, lihat ya.
normalnya kalau diberi senter, ini namanya pupil nih ya, yang hitam ini pupil. Kalau diberi sinar ya, beri sinarnya jangan gini ya, tapi selewat. Ya, yang penting kamu bisa melihat pupilnya ini kalau kena sinar dia akan mengecil, bergerak dia, kecil begini. Ya. Normalnya seperti itu, kecil. Ya. Berarti ini adalah normal. Ya, dia mengecil. Nah, kalau disinar dengan senter ya, terus pupilnya membesar, membesarnya seperti ini. Nah, jadi segini. Gede dia. Ya, anggap aja bulat lah ya ini ya. Ini yang namanya dilatasi, tulisnya aja sini, dilatasi maksimal. Artinya orang ini sudah tidak ada. Batang otaknya nggak ada aktivitas, orang ini berarti sudah meninggal. Ya, mohon maaf ya, ini meninggalnya saya kasih tanda silang cross kayak salib gini nih, tanda yang mudah dimengerti ya. Nggak ada tendensi apa-apa ya. Jadi kalau dia di center, terus pupilnya melebar hampir-hampir segini, ya lebar gini dia tandanya dia meninggal. Tapi kalau di center dia masih bergerak mengecil, dia tandanya normal, masih hidup ya, dan bisa dilakukan RJP. Apa itu RJP? Sudah dijelaskan di video saya ya. Apa lagi? Terus tingkat sadaran udah ya. Jadi itu Anda penting untuk diketahui terlebih dahulu ya. Jadi yang namanya belajar medis itu mesti bisa untuk bagaimana caranya menilai keadaan pasien, keadaan seseorang. Ini sedikit sharing tapi bukan paksaan ya, nggak ada maksud apa-apa. Cuman saya kemarin beli buku bagus ya. Beli buku bagus, saya baca-baca. Ini obat-obatan sederhana untuk kesehatan sehari-hari ya. Ini karangannya Kirana Raharja. Saya nggak dibayar, bukan endorse juga saya. Jadi ini nih tentang swamedikasi. Jadi Anda yang Anda pelajari sekarang ini adalah tentang swamedikasi. Ya, pengobatan sendiri di mana Anda mesti mengerti bagaimana caranya Anda bisa mengobati diri Anda sendiri ataupun teman-teman Anda, tentunya dalam koridor yang ringan, yang masih aman. Karena memang ada batasan-batasan untuk swamedikasi. Tidak semuanya bisa kita medikasi sendiri. Harus dengan bantuan dokter, bantuan tenaga medis. Batasannya di mana? Ya di buku itu. Nah, kenapa saya ngomong ini? Ya sebenarnya di kapal nanti juga sama sih penyakitnya, itu juga. Apa yang ada di buku ini di kapal itu juga ada. Tapi kalau buku tetapnya atau buku panduannya ya Anda belajarnya yang ini. Ini. Ya. Anda belajar yang ini, gambarnya ini. Nah, ini International Medical Guide for Ships. Ini memang AIMO yang bikin, AIMO yang buat ya. Jadi untuk Anda mempelajari bagaimana caranya memberikan perawatan kepada pasien-pasien ataupun kepada korban-korban cedera. Ya. Ya, itu dari AIMO tuh, bekerja sama dengan WHO dan ILO ya, AIMO. Ya, jadi bukan buku, bukan karangan siapa-siapa, tapi dari induk organisasi Anda. Nah, ini kalau Anda pelajari semuanya dari bab 1 sampai bab 492 halaman, tapi semuanya sampai bab berapa ya? 33 apa 32.
33. Ya, ship medicine chest. Ini adalah kotak obat di atas kapal. Apa aja yang harus Anda siapkan, apa aja yang harus Anda punya untuk di atas kapal. Kita lihat nih 423. Bentar ya. Ship medicine chest. Chapter 33. Apa sih? Nah, ya, ship medicine chest itu kotak obat kapal. Ya, bagaimana cara pengelolaannya? Di sini ada apa aja yang harus Anda perhatikan dari mulai pertanggungjawabannya seperti apa? Siapa yang menyimpan morfin, siapa yang mencatat morfin, obat keras taruh di mana? Obat-obat yang dot hijau, dot biru taruh di mana? Keeping the records, punya catatan terhadap keluar masuknya obat, identifikasi dari medicine. Jadi kadang-kadang suka ditulis tuh. Tapi misalnya di keterangannya suka tuh karena Anda kan bukan dokter, apoteker atau apapun yang